Halo. Perkenalkan, nama saya Vino Riksan. Saya share terlebih dahulu, ya. Apakah sudah terlihat presentasi saya? Sudah. Sampun Mas. Perkenalkan, nama saya Avino Riksan. Saya berkuliah di tentunya Universitas Amikom Yogyakarta. Saya mengambil program studi teknik komputer angkatan 18. Jadi saat ini saya semester 6 mau OTW ke semester 7. Nonton ya. Kemudian sedikit bercerita tentang pengalaman kerja saya. Yang pertama yaitu tentunya asisten praktikum yang ada di Amikom. Namun saya hanya 1,5 tahun menjadi asisten karena ada banyak kesibukan. Salah satunya yaitu student staff VPC Universitas Amikom Yogyakarta. Di situ saya bekerja di bidang data alumni, jadi data semua alumni yang ada di Universitas Amikom Yogyakarta. Setelah wisuda itu saya yang handle. Selanjutnya tahun ini saya menjadi koordinator tracer study yang ada di PPC juga, naik ya jabatannya dari student staff kemudian menjadi koordinator. Namun saya koordinator tim surveyor, jadi saya membawahi 10 orang surveyor yang bekerja di Amikom. Yang terakhir yaitu e-commerce spesialis, karena saya seorang businessman, saya punya jualan, ya saya mau nggak mau harus berbelajar mengenai e-commerce. Dulu saya nggak pernah mau belajar tentang e-commerce, tapi berhubung saya jualan, ya mau nggak mau saya harus belajar e-commerce. Oke, selanjutnya sedikit saja nanti langsung kita praktekkan mengenai hacking dan ethical hacking. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu, yang perlu dipahami adalah saya menyampaikan spesial ethical hacking, ya, bukan web security atau yang lain-lain, karena memang dua itu berbeda. Kalau web security itu seperti SQL injection, kemudian yang lain-lain itu ada di web security, ya. Banyak sekali serangan-serangan yang ada di web security, namun di sini saya ethical hacking. Yang pertama yaitu hacking terlebih dahulu. Apa sih itu hacking? Hacking punya ciri-ciri 4 ini. Yang pertama, ketika dia punya sistem, punya kerentanan, maka dia bisa mengeksploitasi sehingga dapat akses yang tidak sah. Biasanya kita melalui beberapa tahap, yaitu footprinting dan lain-lain, sehingga kita bisa tahu, oh kerentanannya ini, sistem kerentanannya ini, entah itu diautentikasi, entah itu diautorisasi dan yang lain. Kemudian si hacker tadi gaining akses, mendapatkan akses yang tidak sah maksudnya. Kemudian yang kedua adalah hacking biasanya punya behavior itu perilaku yang unik, ya. Biasanya gini, tapi kok ini aneh, ya. Biasanya itu ada yang mencurigakan di balik sistem tersebut. Biasanya cepet, kok ini tiba-tiba lemot banget, ya kan. Ternyata di DDoS, ya kan, oleh seorang hacker atau yang lain-lain. Itu bisa juga. Kemudian yang selanjutnya adalah merusak atau membahayakan, bahkan bisa mencuri informasi sensitif. Tentunya yang namanya hacking tidak jauh-jauh dengan merusak, makanya ada lawan katanya yaitu ethical hacking, yang mana ethical hacking ini lebih beretika, kan gitu. Kemudian yang terakhir adalah biasanya hacking dilatar belakangi untuk mendapatkan keuntungan atau kepuasan pribadi. Jadi jangan heran kalau biasanya hacker-hacker itu kaya-kaya, ya kan, ngerti-ngerti untuk mobil, ya. Karena ada ya teman saya kok ngerti-ngerti untuk mobil, tapi dia seorang ethical hacking. Kerjaannya nggak jelas, ya kan, nggak tahu, nggak racet toh. Biasanya kan yang lain jam 7 sampai jam 8 kerja di kantor. Kalau dia nggak, dia di rumah, tapi ujuk-ujuk bisa punya Vario cash belinya. Terus
beli mobil cash dan lain-lain. Kemudian ethical hacking lebih condong ke kegiatan positif yang memanfaatkan alat dan teknik untuk memvalidasi, mengaudit, dan melaporkan pada kerentanan sistem. Kemudian menghasilkan report. Biasanya ethical hacking itu tidak mencari kepuasan tersendiri, tapi memang pengen tahu ini kelemahannya di mana dan bisa dilaporkan ke pihak-pihak tertentu. Kemudian dia mempunyai izin untuk melakukan pengujian untuk pentest ya. Dan yang terakhir ya pentesting itu sendiri. Memang sistemnya itu dimasuki akses yang tidak sah, dimasuki malware dan yang lain. Tujuannya ya biar tahu celahnya di mana, kemudian dilaporkan ke pihak tertentu. Kemudian kita belajar dari kasus cyber security yang ada di Indonesia. Menurut Pak Hinsa, kepala BSSN, ada 400 jutaan anomali traffic atau serangan cyber yang terjadi pada tahun 2021 untuk bulan Januari sampai Mei. Memang banyak terjadi di Indonesia, salah satunya malware, aktivitas trojan, dan kebocoran informasi. Apalagi di COVID ini, di masa-masa COVID ini sangat banyak sekali yang namanya kejahatan cyber, okay? Karena apa ya namanya? Masyarakat banyak termakan hoax. Contohnya apa? Contohnya adalah di WhatsApp dikirimi bantuan. Silahkan jika ingin memberikan jika ingin mempunyai bantuan atau mendapatkan bantuan sebanyak 2.400.000 bisa daftar di link tersebut. Nah, di link ini di bawah ini. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang yang mohon maaf kurang mengerti teknologi, percaya saja. Akhirnya mengisi data-data lengkap, NIK dan yang lain-lain, bahkan sampai kode OTP pun dikasihkan ke form tersebut. Akhirnya WhatsApp-nya juga diambil alih oleh si penyerang, NIK-nya dimanfaatkan untuk pinjaman online atau apa yang lain, kan bisa saja. Karena memang kemarin ada orang tua di kompleks saya itu yang telegramnya diambil alih oleh hacker, yang mana telegram itu ada kontaknya, beberapa kontak. Kemudian si hacker itu meminta bantuan dana kepada kontak-kontak tersebut, ya. Pak, tolong kirimin 2 juta, ini perlu banget buat keluarga saya karena sakit, ya. Padahal yang minta bukan pemilik aslinya, yang minta adalah si hackernya. Nah, itu salah satu contoh kasus yang ada di COVID ini ya. Memang sangat banyak sekali. Kemudian berhubung saya suka e-commerce, jadi saya menggunakan 3 e-commerce. Yang pertama yaitu Tokopedia. Tokopedia pada tahun 2020 sempat menghebohkan Indonesia karena 91 juta dijual di dark web ya. Saya tidak tahu aslinya di dark web, tapi saya tahu cukup awal dikarenakan di-share di Twitter waktu itu, di Twitter, yang mana akun yang menyebarkan di Twitter itu anonimus ya, tidak diketahui siapa menyebarkan di Twitter. Akhirnya heboh sampai trending topik. Tapi Tokopedia tidak panik dan tidak gaduh, karena langsung memposting segera diubah passwordnya. BSSN juga memposting bahwasanya ketika data Anda ada di dark web maka segera diubah passwordnya. Kemudian Bukalapak juga pada 2019 juga ada aksi hacker di platform mereka. Namun Bukalapak mengklaim bahwasanya tidak ada pencurian data. Nggak tahu ya kita yang sebenarnya seperti apa. Yang jelas ada aksi hacker pada tahun 2019. Kemudian tahun 2015 ada hacker yang melancarkan aksinya dengan menuliskan tulisan Gantengers Crew dan yang lain-lain. Tapi setelah diselidiki ternyata datanya juga aman, data-data konsumen, mungkin hanya iseng-iseng saja.
Dan yang terakhir adalah kasus dari sepupu saya. Sepupu saya itu hack salah satu sistem yang ada di Kapolda Sulawesi atau mana gitu, saya lupa. Padahal baru SMP. Saya terakhir kali ketemu dia itu masih umur 4 tahun atau 5 tahun. Sekarang dia sudah SMP. Kemudian ibunya tiba-tiba nelpon kakak saya yang juga dosen, bilang ini gimana anak saya, karena si hacker sepupu saya tadi ditangkap polisi. Ditangkap polisi di Jakarta. Pas didatengin oleh polisi ternyata anak kecil. Akhirnya tidak jadi dibawa ke kantor polisi, namun dibawa ke restoran untuk diajak ngobrol. Salah satunya yang diajak ngobrol adalah, "Dek, kamu apakah punya rekening bank?" Kalau rekening bank, kalau dia punya rekening bank kan berarti kemungkinan besar dia mencari keuntungan pribadi. Tapi dia masih SMP, dia mengatakan bahwasanya, "Saya belum punya, Pak. Saya belum punya rekening bank." Akhirnya diajak ngobrol. Kelanjutannya saya juga tidak tahu karena belum update. Tapi insya Allah dikembalikan karena masih di bawah umur ya. Untuk paling wajib lapor. Itu keluarga saya juga, kok padahal dulu masih imut-imut, sekarang sudah main hack-hack aja dia ya. Kapoldanya juga sempat menelpon. Kemudian selanjutnya tahapan ethical hacking. Yang pertama yaitu footprinting. Footprinting itu apa sih? Footprinting adalah mencari informasi sebanyak mungkin yang mengenai target. Misal target kita detik.com, ya kita cari informasi IP-nya berapa, port yang digunakan berapa, dan yang lain. Ya, footprinting ini di dalam lab CEH ya, waktu itu saya belajar CEH semester 4 itu sangat banyak sekali. Nanti ada contoh toolsnya. Kemudian yang selanjutnya adalah scanning. Ini biasanya scanning network, scanning port yang terbuka, dan yang lain-lain. Ini juga penting. Yang ketiga, enumerasi, yaitu mengumpulkan data atau informasi yang akan digunakan untuk langkah selanjutnya. Jadi dikumpulkan, setelah dicari, dikumpulkan pada tahap enumerasi. Yang keempat ada vulnerability analysis sebenarnya ini, yaitu yang menganalisis kerentanan yang ada pada sistem. Contoh detik.com di scan atau dianalisis mana sih kerentanan-kerentanannya. Kalau online ya bisa pakai Shodan.io ya. Kalau di Kali Linux ya banyak sekali. Bisa pakai Nikto ya. Nikto itu salah satu tool yang ada di Kali Linux. Juga ada Gawan, bahasa Jawa ini Gawan. Yang kelima adalah gaining akses, mendapatkan akses untuk masuk ke sebuah sistem. Nah, kalau saya pribadi pernah mendapatkan akses ya dengan menggunakan malware yang di dalamnya ada servernya, yang server tersebut bisa kita akses. Nanti kita praktekkan coba ya. Tapi ini hanya dengan tools sehingga bisa mudah dipahami bapak-bapak, ibu-ibu. Yang keenam, setelah kita mendapatkan akses, tentunya kita juga memaintain. Tidak susah-susah mendapatkan akses kok, dibiarin aja kan rugi. Yang terakhir adalah clear and cover, yaitu membersihkan jejak dan log yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu juga wajib dibersihkan. Lah kalau sepupu saya mungkin masih kecil, belum tahu ya, clear and covernya ini belum dijalankan sehingga ketangkep kan gitu. Kalau dijalankan ya mungkin saja tidak ketangkep ya. Kemudian kita masuk ke tools tahapan-tahapan tadi. Yang pertama yaitu tools footprinting, yaitu adalah InSpy, juga ada Whoislookup, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Whoislookup itu di dalam CEH ya, sertifikat ethical hacking, itu juga termasuk tools footprinting.
Whois Lookup itu juga ada yang online, ada yang diinstal, ya kan, ada yang offline dan yang lain-lain, banyak. Kemudian ada Path Analyzer Pro juga bagus. Kemudian Maltego yang biasanya digunakan oleh kepolisian, ya. Kemudian Recon NG, Voca, Metasploit dan yang lain-lain. Ya, gambar ini salah satunya adalah saya Whois Lookup terhadap website abcom.ac.id. Di sini jelas ya domainnya, kemudian dibuat pada tahun berapa dan yang lain-lain. Kalau saya biasanya Whois Lookup itu untuk ngecek ya, untuk ngecek apakah websitenya sudah berjalan dengan sesuai konfigurasi kami, ya kan. Contohnya kita punya website yang di cover dengan Cloudflare, apakah name servernya sudah Cloudflare atau belum, ya kan? Kalau belum ya berarti Cloudflare-nya belum bisa running, belum bisa melindungi website tersebut. Biasanya saya memakai Whois Lookup, apakah IP-nya sudah benar dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah scanning. Yang kedua, bisa menggunakan tracer. Nah, tracer itu di dalam C juga termasuk scanning. Bisa menggunakan Nmap, juga bisa Traceroute, Hopping Tree, atau OpenVisual Traceroute. OpenVisual Traceroute itu juga menurut saya salah satu aplikasi yang baik untuk trace. Contoh tracedetik.com atau trace.detakat.com dan yang lain-lain. Kalau dilihat dari sini kan jelas 192.168.0.1 lokal, kemudian masuk ke LDP. LDP ini adalah layanan WiFi saya, lintas data prima, okay. Kemudian sudah masuk ke detik.com. Jadi di sini ada 9 hoops, 9 lompatan yang dilalui dari jaringan saya ke jaringan detik.com. Yang ketiga adalah enumerasi. Enumerasi toolnya ada Nmap. Jelas Nmap itu super penting jika bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ingin menjadi ethical hacking. Kemudian Hyena, SNMP, Enum juga ada, Superscan ada juga, Advanced IP Scanner, Superfect Network Scanner juga ada. Ini juga selaras atau relevan dengan dua step tadi, scanning dan footprinting. Yang terakhir ada vulnerability analysis. Sebenarnya banyak ya tadi, tapi yang dijelaskan di CAH yaitu terakhir adalah vulnerability. Ada OpenVAS. OpenVAS ini real time ya. Jika bapak-bapak, ibu-ibu semuanya mencoba ya bisa digunakan OpenVAS untuk belajar. Kemudian Nikto, nah ini Nikto yang ada di gambar kanan ini, Nikto yang ada di Kali Linux default apps. Kemudian Nessus, ada MBSA, nah ini punyanya Microsoft, ada GVI Landguard, yang terakhir tentunya Nmap. Jadi Nikto ini bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bisa ini ya, OS VDB ini. Ini adalah kerentanan yang ada di IP 192.168.100.2. Ini saya lupa ya scanning apa. Nah, ini adalah salah satu kerentanan. Kemudian setelah dapat ini, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya lari ke situsnya OS VDB gitu. Kalau sekarang ya GVSS. Apa sih ini? Ya, kemudian dicari, ada deskripsinya, ada caranya, ya, diikuti saja seperti itu. Kemudian serangan-serangan yang terjadi, kemungkinan terjadi yang pertama DDoS, kemudian brute force, keylogger, man in the middle, MITM bahasa zaman sekarang. Kemudian ada port scanning. Selanjutnya ada SQL injection. Nah, SQL injection itu sebenarnya gampang, ya kan? Dulu saya belajar SQL injection itu semester 3. Waktu itu saya masih menggunakan tools, belum menggunakan logika, yaitu toolsnya adalah SQLmap. Namanya SQLmap yang ada di Kali Linux, kayaknya ada default apps-nya, tapi saya juga lupa. Kalau nggak ada ya
tinggal diinstal, sangat gampang. Kalau pengen belajar SQL injection bisa menggunakan Google Doc ya, Google Docking. Bapak-bapak ibu-ibu semuanya nanti bisa searching apa sih itu Google Docking. Kalau belum tahu, kalau sudah tahu ya alhamdulillah. Nanti ada beberapa list SQL injection yang menggunakan Google Doc ya, tinggal kita cari saja dengan menggunakan Google Doc website mana yang ada celah SQL injection-nya. Tidak semua website bisa di SQL injection dong, ya kan? Nanti biasanya ada banyak sekali, tinggal kita pakai SQL Map. Dulu saya belajar awal seperti itu, tapi saya nggak tahu, nggak paham oposisi ya, kita tinggal mengikuti langkah-langkah saja. Kemudian saya belajar lagi di semester 4 kemarin di mata kuliah Web Security itu tiga kali pertemuan untuk belajar SQL injection hingga mendalam. Kemudian yang kedua ada malware, nanti ada contohnya sniffing, social engineering. Social engineering saya di belajar pada semester 1, saya harus mencari satu orang yang random. Kemudian saya harus bisa mendapatkan informasi-informasi sensitif yang ada di orang random tersebut. Yang terakhir adalah phishing. Phishing ya tentunya kita semua sudah tahu, untuk memancing pengguna agar bisa memasukkan informasi-informasi sensitif terhadap suatu link atau apa. Kemudian kita belajar cara kerja DOS dan DDoS. Jadi DDoS ini saya pernah menggunakan Loic waktu itu, tapi bapak-bapak ibu semua yang perlu dipahami, DDoS ini tidak bisa dilakukan hanya untuk satu orang ya. Jadi sistem kerjanya zombie ya. Tidak bisa kok kita sendiri dengan satu device, satu Loic tanpa ada VM yang lain, virtual machine yang lain atau mesin-mesin lain untuk membantu DDoS suatu sistem. Nah, itu nggak bisa. Karena apalagi sudah ada Cloudflare, sekarang sudah ada website-website yang bisa menangani DDoS dengan mudah ya. Nah, itu nggak bisa. Dulu saya nyoba DDoS itu menggunakan 10 VM, saya gunakan berbarengan dan saya request ke sistem tersebut ribuan jutaan thread, malah itu pengaruhnya hanya sedikit ya. Hanya sedikit. Jadi ini harus punya komunitas yang bisa bergerak bareng. Jika tidak bisa bergerak bareng ya sia-sia. Selanjutnya brute force. Ya, brute force itu menebak-nebak bahasanya. Menebak-nebak password dan username jika ada username-nya. Jadi kita pastikan bahwasanya kata sandi kita bisa aman. Biasanya ada situs-situs yang dapat mengukur tingkat keamanan password kita. Tapi saya belum pernah dan jangan pernah memasukkan password di situs-situs seperti itu walaupun sudah HTTPS dan lain-lain. Karena kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Kita sudah masukkan, kita niatnya bagus ya, mau ngecek kata sandi kita sudah digunakan berapa orang, sudah digunakan berapa kali dan tingkat keamanannya berapa ya. Tapi malah password kita inputkan di website, itu kan agak aneh. Jadi kita kalau mengukur tingkat keamanan password ya pakai aja aplikasi yang terkait. Contoh kalau Facebook kan tentunya sudah ada ya kan, tingkat keamanan password tersebut jika kita memasukkan password. Kemudian keylogger. Keylogger adalah serangan yang dapat merekam apapun yang kita ketik di suatu situs ataupun aplikasi. Misal kita ketik 123, maka di sini ada ya. Nah, nanti kita praktekkan ya Bapak-bapak Ibu-ibu semuanya. Kita praktekkan biar kita tahu gambarannya keylogger. Tentunya yang digunakan toolsnya ada ProRed, ada banyak sekali. Dulu ada HTTP-RED juga ada nanti ya. Kemudian malware ya. Malware
adalah perangkat lunak yang digunakan untuk dengan tujuan memasuki bahkan merusak sistem komputer, jaringan atau server tanpa diketahui oleh penggunanya. Di sini saya menggunakan HTTP RAT. Nanti kita coba praktekkan. Oke, selanjutnya kita praktekkan. Insya Allah itu saja yang materi saya. Ya, sudah habis. Oke, kita praktekkan. Saya mempunyai yang pertama HTTP RAT ya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Insya Allah HTTP RAT itu saya dulu dapat ya karena belajar ceh itu, jadi sudah ada instalasinya. Nah, ini dia yang namanya HTTP RAT. Ya, ini HTTP RAT. Kita anggap ini adalah victim ya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Windows 7 ini yang ada di VirtualBox ini terlihat nggih, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya? Iya, terlihat. Oke. Nah, ini adalah victim. Victim itu adalah target yang kita sasar, ya, target yang akan kita cari. Gitu. Ini HTTP RAT. Langkahnya adalah gampang. Kita create servernya. Nah, ini memang seperti ini, bukannya error atau apa, tapi memang seperti ini. Oke. Kemudian ini HTTP server ini tadi otomatis membuat HTTP server ini kita klik aja ya. Lah, biasanya kalau diperbesar bisa enggak kurang jelas? Dimaksimal. Ya. Dimaksimas sama aja sih sebenarnya, Pak. Gimana? Nggak apa-apa ya, Pak ya? Pakai yang tab bukan yang full screen kayaknya. Nggak bisa, Pak, kalau Windows tetap seperti ini. Nanti kalau diperbesar nanti kepotong itu loh, Pak. Oh. Apa di magnifier ya? Mau gimana? Bisa coba di magnifier. Iya. Di magnifier aja ya, Pak ya. Tapi agak goyang-goyang. Nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Jelas. Oke, siap. Nah, ini adalah HTTP server yang akan kita jalankan di victim. Jadi analoginya adalah ketika kita ingin menyerang suatu victim, kita harus bisa kita bisa nyimpen bahasa nih, nyelundupke menyelundupkan di HTTP RAT atau apa. Misal ini kita sisipkan di file gambar atau file film, bisa. Contoh, kita mau download film Fast and Furious 9. Nah, sebelum bisa di-download, kita sisipi terlebih dahulu HTTP server yang dipunyai HTTP RAT ini. Kemudian ketika diklik, dia otomatis jalan. Ketika kita klik kanan, biasanya sudah jalan. Nah, ini http server.exe. Ini sudah jalan, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Tapi kita tidak tahu opo ya, sebenarnya opo ya, kalau kita tidak sering-sering ngecek. Selanjutnya adalah kita masuk ke IP yang digunakan oleh si victim tadi ya. IP yang digunakan oleh si victim tadi, yaitu kalau di sini adalah 192 dan seterusnya ya, 192.168.1.10. Nah, ini kita bisa mengakses total dengan si victim ini. Contoh ya, nah, ini kan sudah kita akses nih, komputer info namanya VinPC ya, jelas di sini Vin. Kemudian dan lain-lain ya, ini banyak sekali Windows Directory dan yang lain. Kemudian kita browse yang ada di ini, kita bisa mengakses file yang ada di victim, yang ada di Windows 7 ini. Ya, contoh kita
buat sebuah folder namanya testing. Nah, maka di sini ada nanti. Ya, ini ya. Saya perbesar, oke. Nah, di sini ada testing. Ya. Ketika kita buka ya kosong karena nggak ada isinya. Itu salah satu istimewanya si HTTP-RED. Lah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, berarti kita tinggal mikir gimana caranya kita bisa menyisipkan si server tadi ke salah satu file. Nah, contoh tadi film, kemudian bisa diakses oleh si target. Nah, itu jenengan mesti setiap satu orang dengan yang lain punya cara yang berbeda-beda, ya. Mungkin Mas Randy bisa melalui email, ya, dengan dokumentasi dengan ekstensi Word, ya. Kalau saya bisa menggunakan film, ekstensi .mp4 dan lain-lain. Itu caranya berbeda-beda setiap orang. Ya monggo. Itu salah satunya. Apakah bisa di delete ya ini ya? Coba kita delete. Sepertinya tidak bisa ya. Tapi kita bisa mengakses ya. Coba kita buat lagi sebuah tag dokumen namanya Hello World. Apakah bisa dihapus? Nah, ini bisa ya. Hello World ini ada, bapak-bapak. Oke, ini ada hello world.txt. Ketika kita execute, tidak bisa kalau di execute ya. Kalau di delete apakah bisa? Oke, bisa. Kalau di delete bisa. Maka di victimnya juga akan hapus. Berarti apa, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya? Si HTTP-RED ini punya permission write ya. Kita bisa hapus, tapi kita tidak bisa lihat ya tadi ya. Tidak bisa lihat, itu tidak bisa read. Itu adalah salah satu istimewanya HTTP-RED. Kemudian kita bisa lihat juga yang namanya running process. Jadi apa saja aplikasi yang running di victim ini, mesin victim ini yang ada di Windows 7 ini, itu bisa kita ketahui ya. Contoh kita membuka apa ya, membuka sebuah sticky notes. Apakah ada? Nah, ini hello world. Hello world. Ya, di victim saya membuka sticky notes. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Maka di HTTP-RED ini juga terlihat jelas, yaitu sticky notes.exe. Oke. Maka kita bisa kill sticky note tersebut. Kill. Maka sticky note.exe kill, sudah terkill. Maka di sini auto hilang. Kita ulangi lagi, sticky note sudah di ya. Kita kill, maka langsung hilang. Itu spesialisnya siapa namanya, HTTP-RED. Kita bisa akses si victim tadi dengan enak. Kita bisa hapus, kita bisa upload, kita bisa apa-apa ya. Terserah yang kita inginkan. Itu satu, yaitu HTTP-RED. Kalau kita cari ya bisa saja. Kalau mau merusak sistem ya kita kill sistem dan yang lain-lain. Oke, itu HTTP-RED. Sangat gampang. Logikanya adalah kita harus bisa menyisipkan server tadi yang akan kita akses di komputer kita, komputer yang kita gunakan untuk ngecek si victim tadi. Nah, selanjutnya adalah bapak-bapak, ibu-ibu, kita gunakan si ProRED ini ya.
Kita belajar ProRed. Kita perbesar. Nah, ini adalah ProRed. Tentunya servernya sudah saya sudah saya CCP di victim tadi ya, tapi berbeda dengan server yang digunakan HTTP-Red. Kita juga bisa membuat server sendiri di ProRed. Nah, dengan cara ya di create aja ini, di create saja, kemudian langsung saja. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ProRed ini merupakan salah satu aplikasi tool yang baik ya. Semua tool yang ada yang saya praktekkan ini ada di sertifikat ethical hacking ya. Jadi memang dipelajari. Jadi saya tidak ngarang karena memang seperti itu. Yang pertama kita buka adalah PC information ya. Jelas tadi kita sudah ada di HTTP-Red, kita bisa mengetahui computer name dan yang lain-lain, username dan yang lain-lain. Kemudian kita bisa kita bisa message. Contoh message-nya saya kecilkan terlebih dahulu. Message ini bisa nggak bisa dibesarkan. Message ini adalah membuat sebuah pesan yang nantinya akan disampaikan ke si victim. Kita langsung contoh aja. Nah, di sini kita boleh message box title ini bisa kita ubah dengan apapun yang kita mau. Tapi tentunya kita juga harus tahu terlebih dahulu biasanya Windows itu mengeluarkan message atau mengeluarkan pesan itu siapa ya, biasanya adalah Windows Control Panel atau juga bisa Windows Security ya kan, atau yang lain-lain, firewall ya kan? Biasanya yang seperti itu ya. Di sini di sini kalau ingin mengakses ProRed harus di nonaktifkan ya Windows Security-nya, karena kalau enggak ya otomatis kehapus ProRed dengan si Windows, karena memang Windows Security ini termasuk yang paling bagus menurut saya. Kemudian kita message box ya, kita hello world gitu saja, hello world. Kemudian kita send. Nah, di sini ada jelas ya kan. Lah ini kan jelas seperti Windows memberikan message kepada user. Tapi ini bukan Windows yang memberikan, tapi attacker. Ya kan? Attacker yang memberikan pesan ini ke si victim. Nah, tentunya kita nggak mungkin dong mengirimkan pesan kok hello world nih, kan janggal banget ya kan. Ya kita sesuaikan dengan keperluan kita. Misal ketika kita sudah menyisipkan folder atau folder yang ada malware-nya, maka kita bisa menyisipkan pesan, kalau bahasa Indonesia tolong buka readme atau baca panduan yang ada di readme ya, yang ada di readme. Biasanya readme ini kan, readme itu kayak gini ya, readme yang dibaca sebelum kita install suatu aplikasi, atau bisa disesuaikan dengan bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Ini kalau kita yes ya otomatis masuk ke si folder tadi. Selanjutnya adalah kita message tadi, chat ya, kita chat bisa si victim tadi. Gaya ini kayak kita membuat ransomware ya kan. Kita chat ya kan, hello ya, silahkan Anda mengirimkan uang ke rekening ini sebesar
bla 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 bla. Masuk ke sini. Ransom sama nggak seperti ini? Sama. Ransom tapi dia nge-lock kemudian meninggalkan pesan. Ya, silahkan Anda mengirimkan uang ke Bitcoin ini. Nah, kemudian akan saya buka dengan dengan key, dengan kunci yang saya punya seperti itu. Ini sok-sokan jadi sok-sokan jadi attacker yang punya ransom, padahal ya biasa baik. Kemudian selanjutnya adalah apa ya, ini funny stuff, ini ya buat iseng-iseng ya, kalau sama teman di kelas gitu kan, di kelas kan biasanya lokal ya kan, sangat mudah untuk sharing ya tadi servernya, kemudian kita akses di PC attacker, kemudian kita bisa iseng dengan ini ya, dengan lock mouse, dengan flip screen dan yang lain-lain. Ini tidak penting ya, karena menurut saya nggak penting aja. Selanjutnya yang menurut saya menakjubkan adalah dia punya fitur keylogger. Nah, ini yang menurut saya penting ya. Nah, ini keylogger, dia penting. Keylogger tadi adalah bisa merekam serangan, yang bisa merekam apapun yang kita tulis yang ada di victim, gitu kan. Coba kita tulis di notepad terlebih dahulu. Nah, ini tadi yang kita tulis loh, ya, hello world, dan yang lain-lain. Kita delete log terlebih dahulu, dan kita delete log. Kita nulis sebuah dokumen yang itu berisi passwordnya. Biasanya kan orang awam kan seperti itu. PIN BCA saya, PIN BCA 54321. Nah, gitu ya. Biasanya seperti ini. Kalau orang awam ya, kalau orang cyber nggak mungkin. Kemudian kita read log, maka jelas di sini terbaca ya. Ini yang di victim, ini yang di PC attacker. PIN BCA 53321. Nah, ini tentunya sangat berbahaya ketika kita memasukkan sebuah sebuah password. Ketika kita login di Facebook, tentunya kita juga bisa membaca password tersebut. Tapi saya tidak mau mempraktekkan di sini. Nah, seperti itu Bapak-bapak Ibu semuanya yang ada di si ProRed tersebut. ProRed itu apa saja sih Mas servisnya atau layanannya? Banyak sekali. Nah, ini PC info, application, message, Windows chat, admin FTP, dan lain-lain ya. Nah, ini semuanya ini bisa kita lakukan, tapi nggak tahu ya block atau tidak ya, karena saya juga tidak segabut itu mencoba satu-satu. Kemudian apakah ada ini di application juga kita bisa kita bisa ngekill sebuah task ya, atau program yang kita jalankan di victim ya. Kita tinggal kill saja seperti tadi yang ada di HTTP RAT. Tuh, kita refresh coba. Nah, notepad kita kill proses. Selesai. Kemudian yang asik lagi, kita bisa shutdown PC. Kita juga bisa shutdown PC dengan menggunakan ProRed. Gimana caranya ya? Kita tinggal shutdown PC, kemudian kita turn off komputer, auto mati ya. Itu saja Bapak-bapak Ibu-ibu semuanya yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena lighting saya sudah hampir habis baterainya. Jadi tidak bisa padang raine, malah ketok kaya bar nandur pari ya. Tapi mohon maaf nggih Bapak-bapak Ibu-ibu semuanya kalau penjelasan saya kurang jelas, tapi yang saya inginkan, saya harapkan Bapak-bapak Ibu semuanya bisa tahu cara kerjanya itu seperti ini, sehingga Bapak Ibu semuanya bisa aware
bisa waspada, bisa selalu mengecek task manager, bisa selalu mengaktifkan Windows security-nya, bisa selalu update apapun yang sistem update gitu ya. Jangan gunakan bajakan-bajakan karena kita pilih juga bisa. Gitu Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, penyampaian materi dari saya sekian saja. Mohon maaf jika ada kekurangan dan tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo selanjutnya untuk Mas Randy, kami persilakan Mas. Luar biasa Mas Safin. Baik Pak, terima kasih. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi sesuai request Bapak Ibu kemarin, meminta untuk Mas praktek SQL injection. Jadi untuk praktikum selanjutnya ini kita akan melakukan praktikum yang namanya SQL injection. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, jadi sebelumnya untuk SQL injection ini saya menggunakan dua mesin. Yang pertama itu Windows saya yang saya pakai, dan juga saya memakai Ubuntu di VirtualBox. Jadi Ubuntunya ini kita gunakan sebagai servernya, server websitenya yang akan kita masuki dengan teknik SQL. Belum kelihatan Pak? Oh sebentar, mohon maaf. Bisa pakai Manifer Mas. Jadi Mohon saya maaf. menggunakan Mas Ubuntu Randy. di VirtualBox dan Iya. juga menggunakan Windows saya sebagai attackernya. Jadi yang di VirtualBox ini sebagai servernya, sebagai server yang akan kita masuki menggunakan teknik SQL injection. Iya Pak Ben? Bisa pakai Magnifer, bisa diperbesar ininya. Gimana Pak Ben? Bisa pakai Magnifer nggak? Bisa di zoom nanti kelihatan tampilan. Pakai Magnifer, diperbesar ininya. Nah itu ya. Jadi ini Ubuntu saya yang di VirtualBox yang akan kita gunakan sebagai servernya. Di dalam Ubuntu ini, dalam VirtualBox ini sudah saya isi dengan sebuah website. Jadi nanti dari PC Windows saya akan mengakses website yang ada di victim VirtualBox. Oke, jadi tampilan websitenya seperti ini. Nah, website yang akan kita injeksi menggunakan SQL, websitenya seperti ini, dan yang akan kita injeksi menggunakan teknik SQL di bagian login adminnya. Jadi kalau di website di internet kan login adminnya kan susah dicari, jadi perlu kita scanning menggunakan misalnya menggunakan Kali Linux. Nah, jadi bisa menggunakan Kali Linux, misalnya kita scan menggunakan GoBuster dan lain-lain, tapi waktunya itu lama. Nah, jadi scannya itu bisa sampai waktunya berjam-jam. Agar mempersingkat waktu, ini sudah saya langsung di bagian login adminnya. Jadi yang pertama, saya buka PPT-nya dulu. Kasus yang pertama, kita sudah mengetahui username dari
login adminnya. Misalnya login adminnya masih menggunakan default, misalnya username-nya root, nah tapi passwordnya sudah diganti. Jadi apabila menemui kasus tersebut, kita bisa menggunakan teknik XL dengan menggunakan dash dash. Tanda ini merupakan tanda untuk memberikan komentar atau menjadi query sebagai sebuah komentar. Jika tanda ini dituliskan di depan query, maka query tersebut tidak akan dieksekusi. Contohnya username-nya admin, nanti passwordnya sembarang. Nah, di bagian example yang warna merah Bapak Ibu, jadi nanti yang akan kita masukkan pada bagian username-nya seperti itu, admin dash dash. Oke, langsung kita coba di websitenya. Nah, jadi kita masukkan admin dash dash, dan di belakang dashnya harus ada spasi, passwordnya sembarang, dan kita sign in. Nah, dengan menggunakan teknik dash dash tadi, jadi kita bisa masuk ke dalam admin panelnya, admin panel dari website tersebut. Kenapa kok bisa masuk? Jadi di konsep penulisan query seperti ini Bapak Ibu. Misalnya select from user where username admin and passwordnya sembarang. Jadi apabila kita menggunakan dash dash di belakang kata admin, maka si password tadi yang di form tadi sudah nggak dibaca. Jadi passwordnya tadi dianggap nggak ada dan bisa langsung bypass masuk ke dalam admin panelnya. Nah, jadi sintaksnya seperti ini, sama dengan yang di atasnya. Ini merupakan sintak asli yang di websitenya tadi. Jadi apabila sudah memasukkan username tadi kan admin, kita misalnya sudah tahu username-nya admin, kemudian di belakang admin kita tambahkan komen dash dash, maka passwordnya sudah tidak dibaca oleh sistemnya. Oke, selanjutnya di case yang kedua, di kasus yang kedua kita tidak mengetahui username dan password. Jadi kita menggunakan komentar dan logika OR di sini. Jadi nanti kita misalnya akan menggunakan username ABCDE OR, ini namanya kalau di gerbang logika kita panggilnya true dan true. Kemudian ada dash dash, dan juga di belakangnya jangan lupa kita menggunakan spasi. Baik Bapak Ibu, langsung kita ke websitenya. Kita logout terlebih dahulu. Kemudian kita login menggunakan ABCDE, karena kita tidak tahu admin dan password, username dan passwordnya, jadi kita menggunakan logika OR, ABCDE T, kemudian OR true, kemudian dash dash, jangan lupa di belakang dash ada spasi, kemudian passwordnya sembarang ya. Kita coba login. Nah, dengan menggunakan logika OR, maka kita akan masuk ke dalam admin panel tanpa mengetahui username dan passwordnya. Gitu. Kemudian karena kita tadi menggunakan logika OR dengan nilai true,
dan true, maka hasilnya akan true. Jadi apapun yang kita masukkan, username dan password kita yang kita masukkan, username yang kita masukkan itu akan dipaksa sistemnya membacanya sebagai true atau benar. Jadi akan diperbolehkan masuk seperti itu. Kemudian bagaimana cara memproteksinya? Cara memproteksinya yang pertama itu bisa menggunakan jadi kita proteksinya bisa menggunakan MySQL Real Escape String atau MySQL Real Escape String. Jadi ini merupakan sintaks PHP ya, yang digunakan untuk validasi from login. Jadi untuk yang diinputkan di dalam form login itu selain string tidak bisa, misalnya dash tadi, komen tadi tidak bisa dieksekusi di formnya. Nah, ini merupakan sintaks dari form login yang masih belum kita tambahi MySQL Real Escape String, jadi masih bisa kita login, kita bypass dengan menggunakan SQL injection tadi. Nah, jadi pemasangan MySQL Real Escape String-nya seperti di bawah. Username MySQL Real Escape String dan username. Oke. Jadi untuk memasangnya kita masuk ke dalam VirtualBox-nya, ke dalam victim-nya. Saya magnify. Nah, kemudian kita edit di bagian admin login. Admin login PHP. Nah, pada bagian admin login ini kita tambahkan MySQL Real Escape tadi. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, kita kembali ke codingnya. Monitor saya mana? Escape. Real Escape String. Kemudian kita di sini kita panggil con yang di bawah untuk kita validasi menggunakan MySQL di bagian login yang di bawah. Pada bagian password itu juga kita tambahkan
MySQLi real escape string, tambahkan con yang akan kita validasi dari bawah dari formnya, kurung. Oke, selanjutnya kita simpan. Y selanjutnya kita restart terlebih dahulu web servernya, sudo /t long restart. Nah, proses restart sudah kita selesai. Kemudian kita kembali ke websitenya, kita logout. Kita berada di tampilan login yang tadi, kemudian kita refresh dulu. Kita coba menggunakan yang admin tadi, yang kita sudah tahu username tapi belum tahu passwordnya, admin. Spasi. Nah, kita masukkan passwordnya sembarang. Nah, jadi apabila kita sudah menggunakan MySQLi real escape string, maka kita tidak bisa login lagi menggunakan teknik SQL injection yang tadi, karena komen dash tadi sudah tidak bisa dieksekusi di form login, karena sudah kita cek tidak menggunakan MySQLi real escape string, bahwa selain string tidak bisa dieksekusi di form loginnya tersebut. Oke, selanjutnya kita coba yang menggunakan OR tadi, ABCDE T OR passwordnya sembarang, kemudian kita sign in. Nah, dengan menggunakan logika OR pun, apabila kita sudah tambahkan MySQL kita tambahkan validasinya menggunakan MySQLi real escape string, maka sudah tidak bisa login. Seperti itu. Jadi proteksinya SQL injection bisa menggunakan yang ini tadi. Dengan menggunakan MySQLi real escape string yang kita tambahkan pada form loginnya. Oke, mohon maaf agak terjadi lag ya di PC saya. Nah, jadi proteksinya sekali lagi menggunakan validasi inputan MySQLi real escape string atau MySQL real escape string. Jadi seperti itu Bapak Ibu, proteksi SQL injection-nya dan juga tekniknya kita masuk menggunakan SQL injection seperti apa. Mungkin
Bapak Ibu ada yang pengen ditanyakan? Oke, terima kasih Mas Randy